Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apakah perbuatan baik itu bisa membuat kita, memimpin kita masuk surga. Ya, banyak agama-agama di dunia ini yang mengatakan kalau kita berbuat baik, maka akan ditimbang yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih jahat, banyakkan mana. Lantas itu yang menjadi dasar Tuhan akan menyelamatkan manusia itu bisa masuk ke surga. Ya, makanya ada orang-orang yang agama-agama di luar Kristen yang menekankan bahwa suatu perbuatan baik itu bisa menyelamatkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pendapat itu benar? Karena sejak manusia diciptakan dan sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Hawa jatuh dalam dosa, dia dan turunannya semua sudah berdosa. Jadi turunan Adam dan Hawa otomatis semua berdosa. Kalau dia berdosa, bagaimana dia bisa masuk surga? Ya, dalam kitab Kejadian kalau Bapak Ibu baca, setelah dia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengusir dia keluar dari Taman Firdaus. Lantas di situ, di tempat pohon kehidupan, dijaga oleh malaikat yang dengan pedang terhunus supaya manusia tidak bisa masuk lagi ke situ. Jadi waktu manusia berdosa, maka hubungan baik manusia dengan Tuhan itu terputus. Karena itu manusia tidak mungkin bisa ke surga dengan segala perbuatan baik. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang baik. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Jadi, tidak mungkin kalau Adam dan Hawa yang adalah cikal bakal manusia sudah berdosa, tentu turunannya semua berdosa. Kita bisa lihat sebagai contoh anak kecil, ya, anak kecil yang baru bisa ngomong, itu saja sudah bisa berbohong, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Kalau dia merasa kepentingannya terusik, dia berbohong. Waktu ditanya, kamu begini ya? Enggak, katanya. Kamu ambil makanan ini ya? Kamu ambil coklat ya? Enggak. Ya kan? Terus kalau dia kesel, anak kecil bisa marah. Kakak adik masih kecil, bisa saling pukulan. Kakaknya bisa nangis dipukul adiknya, atau adiknya dipukul kakaknya. Itulah tanda keberdosaan sejak kita dilahirkan. Anak-anak pun sudah berdosa. Kalau dia sudah berdosa, pertanyaannya apakah sesama orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Kalau seseorang dengan perbuatan baik bisa menyelamatkan diri sendiri, buat apa ada Tuhan? Buat apa Tuhan kirimkan firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia yang namanya Yesus?
untuk berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, coba perhatikan. Manusia pertama diciptakan tidak ada dosa. Begitu dia melanggar firman, dia menyimpang dari firman, dia berdosa. Turunannya otomatis berdosa. Bagaimana caranya manusia yang sudah berdosa ini diselamatkan? Itu juga harus diselamatkan dari kematian, karena upah dosa itu adalah maut. Bagaimana menyelamatkan manusia dari maut supaya beroleh hidup yang kekal di surga? Satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah firman Allah yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Dia yang maha suci, maha kudus, tidak pernah berdosa, menjadi daging yang kudus, yang suci, yang tidak pernah berdosa. Itulah manusia ilahi Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu dia menjelma jadi manusia, dia harus mati, harus mengalami kematian, baru dosa itu bisa ditebus. Kenapa melalui kematian Yesus dosa itu bisa ditebus? Karena waktu hubungan Tuhan dengan manusia terputus, manusia hanya bisa diselamatkan kalau dia mati. Karena upah dosa itu maut. Nah, upah dosa itu maut yang diambil alih oleh Tuhan Yesus sebagai korban. Sebagai korban yang mengalami kematian dalam dagingnya untuk merebut kembali jiwa dan roh manusia yang seharusnya masuk ke dalam neraka, direbut kembali untuk hidup kekal, masuk ke surga. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-sekali percaya kepada ajaran yang mengatakan kita nggak usah percaya Tuhan Yesus. Kita kalau berbuat baik, itu pasti masuk surga. Pertanyaannya, perbuatan baik seperti apa yang bisa membimbing kita masuk surga? Pertanyaannya lagi, patokannya adalah hukum Taurat. Bisakah setiap orang melakukan seluruh hukum yang ada dalam hukum Taurat? Tidak. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengikuti, mentaati, melakukan hukum Taurat. Manusia hanya bisa selamat masuk surga hanya karena anugerah Tuhan. Hanya oleh pemberian Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang maha besar. Itu Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3
ayat 16. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, melainkan hidup yang kekal. Nah, bagaimana Yesus bisa menyelamatkan? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya hanya melalui Yesus kita baru bisa selamat, masuk surga? Buktinya ada di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, saya bacakan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini membuktikan bahwa Allah adalah Yesus sendiri, adalah firman yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Nah ini, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Hidup itulah terang manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Karena dia tidak tahu lagi jalan dan hari esok, hari depannya seperti apa. Karena itu manusia perlu Tuhan. Manusia yang tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan akan hancur hidupnya. Karena hidup dalam kegelapan. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jadi maksudnya ya adalah manusia itu sejak jatuh dalam dosa, karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mengukur segala sesuatu melalui ukuran baik dan jahat yang dia pahami. Padahal dia sudah terputus dengan Tuhan sehingga dia terbatas ruang dan waktu. Jadi yang dia bilang baik menurut dia sesuai dengan saat, waktu, tempat dia berada. Di depannya jelek, dia tidak tahu. Kalau Tuhan tahu, karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Karena Tuhan adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Bapak Ibu, percaya kita selamat ke surga hanya karena kasih karunia anugerah. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, tidak akan kita selamat dan tidak akan kita masuk surga. Jangan sampai tersesat oleh ajaran nabi-nabi palsu. Ya, Bapak Ibu, di sini sekarang banyak nabi palsu di dunia ini.
Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan di zaman akhir dan banyak nabi palsu. Dan nabi palsu itu akan digunakan oleh antikris untuk menyesatkan orang-orang. Yang kudus pun akan tersesat. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita waspada, baca firman dan renungkan tiap hari, berdoa setiap saat supaya jangan kita jatuh ke dalam jerat yang dipasang singa. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya dalam renungan sebutir debu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin orang tahu, makin orang waspada. Di sekarang ini banyak nabi palsu yang menyesatkan jiwa-jiwa supaya ikut siapa? Ikut setan masuk neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan berkatin sampai di sini. Nanti kita sambung di episode selanjutnya.